Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu tentang ruas garis pada bangun ruang. Nah, ada yang tahu bangun ruang itu apa? Apa bedanya dengan bangun datar? Nah, di minggu kemarin kalian sudah belajar tentang bangun datar. Nah, perbedaannya dengan bangun ruang yaitu bangun datar hanya memiliki dua dimensi, yaitu dimensi panjang dan lebar, atau bisa disebut juga benda dua dimensi. Sedangkan bangun ruang itu mempunyai tiga dimensi, yaitu dimensi panjang, lebar, dan juga tinggi. Nah, sederhananya kita bisa sebut bangun ruang itu adalah bangun yang memiliki ruang. Contohnya apa saja? Nah, coba kalian perhatikan. Ini bentuk apa namanya? Ini bentuknya kubus, betul. Contoh bendanya yaitu dadu. Nah, dadu ini disebut kubus karena dia memiliki persegi 4 yang berulang-ulang, ya. Nah, coba kita lihat ini. Ini adalah contoh kado. Ini kardus disebut bangun ruang karena di dalamnya ada ruangan. Begitu ya, sederhananya bisa kalian sebutkan seperti itu. Ini adalah contoh-contoh benda bangun ruang yang berbentuk kubus. Nah, kita lanjutkan. Benda-benda itu bentuknya kubus. Diulangi. Bentar, kita ulangi. Contoh benda ini merupakan benda-benda berbentuk kubus. Contohnya tadi ada apa saja? Ada dadu, ada rubik ya, ada kado, dan ada juga kardus. Kita akan belajar tentang macam-macam bangun ruang. Ada apa saja? Nih, yang pertama, yang bentuknya seperti ini atau panjang, semua sisinya sama, disebut kubus. Contoh benda-bendanya seperti yang tadi ya, rubik, dadu, kado, atau kardus. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu adalah benda bangun ruang yang berbentuk balok. Bedanya kubus dengan balok apa? Nah, kalau tadi kubus itu semua sisinya ukurannya sama. Kalau balok itu semua sisinya berbeda-beda ukurannya. Ada yang seperti ini panjang, ada yang di bawah misalkan lebar gitu ya. Contoh bendanya misalkan kardus ya, ada yang berbentuk balok seperti itu ya. Yang ketiga itu namanya 5 segi 4. Nah, kenapa disebut 5 segi 4? Karena sisi alasnya itu berbentuk segi 4. Nih ada 4 ya, ruas garisnya ada 4, jadi disebut segi 4. Yang selanjutnya ada prisma segitiga karena alas dan atasnya itu berbentuk segitiga. Yang terakhir yaitu prisma segi 6. Kenapa disebut prisma segi 6? Karena alasnya itu berbentuk segi 6. Tidak percaya kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ruas garis. Yang akan Bu Guru contohkan adalah ruas garis pada kubus. Ini gambar kubusnya. Ruas garis itu yang mana sih? Nah, ruas garis itu karena ini gambarnya sudah garisnya saja ya, jadi lebih mudah kita untuk menentukan yang mana saja ruas garisnya. Kita tentukan ruas garisnya dari sisi alas, lalu sisi tegaknya, dan terakhir sisi atasnya ya. Nah, kita mulai dari sisi alas. Nah, yang paling bawah itu ada
garis AB, maka dinamanya ruas garis AB. Lalu ada lagi ruas garis BC, yang ini ya, ruas garis B dan C itu adalah yang ini, atau yang menghubungkan titik B ke titik C, itu namanya ruas garis BC. Selanjutnya ruas garis CD, ini yang menghubungkan titik C ke D, itu namanya ruas garis CD, yang ini. Lalu selanjutnya ruas garis DA, ini yang menghubungkan titik D ke titik A, ruas garis DA. Nah, setelah sudah selesai ruas garis alas, kita beranjak ke sisi tegaknya ya. Kita akan tuliskan ruas garis yang mengarah ke atas seperti ini. AE, ini AE. Lalu BF, ini BF. Ini C, G, dan terakhir DH. Ada 4 juga ya ruas garis sisi tegaknya. Selanjutnya yaitu ruas garis bagian atas. Nih, kita mulai dari sisi EF, ruas garis EF, lalu ruas garis FG, ini ruas garis GH, dan ruas garis HE. Nah, jadi ruas garis pada kubus itu mempunyai 12 ruas garis. Selanjutnya kita akan belajar cara menggambar bangun ruang. Yang pertama, ini Bu Herlin contohkan bangun ruangnya itu balok. Bagaimana cara menggambarnya? Yang pertama itu gambar mulai dari alasnya. Nih, kita lihat ya, bentuk alasnya itu yaitu bagian A, B, C, D. A, B, C, D itu berbentuk seperti jajar genjang. Jadi silakan kalian menggambar dulu jajar genjangnya. Lalu yang kedua yaitu buat garis yang mengarah ke atas. Bagian AE, nah seperti ini. Setelah kalian bikin jajar genjang, lalu kalian tinggal tarik garis yang ukurannya sama, misalkan 2 cm. Tarik garis ke atas dengan tegak lurus di semua titik sudutnya. Nah, jika sudah selesai, yang terakhir itu adalah hubungkan garis-garis pada bagian atas, yaitu bagian EFGH. Nah, tadi kan sudah bikin garis sampai sini ya, garis tegak lurusnya. Lalu yang terakhirnya yaitu tinggal menghubungkan lagi, dan bentuknya hampir sama dengan bentuknya sama dengan sisi alasnya, yaitu berbentuk jajar genjang. Mudah ya cara menggambarnya. Jadi silakan kalian menggambar bentuk yang lain dengan cara yang sama, yaitu menggambar mulai dari alasnya, lalu sisi tegaknya, yang terakhir sisi atasnya. Selanjutnya ada tugas di halaman 103. Pertanyaannya, bagian tumbuhan yang akan menjadi buah biasanya elok warnanya dan harum baunya, kira-kira apa? Nah, sudah Bu Guru tuliskan ya, jadi silahkan disalin saja di bukunya. Jawabannya yaitu bunga, yang biasanya berwarna dan harum baunya itu adalah bunga. Yang kedua, terasa nyaman, tentang udara nih. Itu di buku ada 5 huruf, belakangnya S, depannya S, belakangnya K. Jadi jawabannya adalah sejuk. Nah, sejuk itu udara yang terasa nyaman. Yang nomor 3, kebun yang ditanami dengan bunga-bunga dan sebagainya, biasanya tempat bersenang-senang. Contoh, jawabannya adalah taman. Lalu yang keempat, bebas dari gangguan, bisa gangguan pencuri, hama, dan sebagainya. Itu jawabannya adalah aman ya. Bebas dari gangguan itu berarti aman. Nah, tugasnya untuk hari ini yaitu membaca halaman 98, yang kedua halaman 102, kegiatan 2, yang ketiga halaman 103, dan yang keempat halaman 104. Selamat mengerjakan ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.